Bertepatan dengan Hari Pahlawan pada 10 November, sebuah partai baru yang dinamakan Partai Perubahan dijadwalkan untuk dideklarasikan. Deklarasi tersebut akan dilaksanakan di beberapa lokasi termasuk di Jawa Tengah, tepatnya di Brebes dengan partisipasi dari pengurus yang mewakili 35 kabupaten per kota di Jawa Tengah dan 22 kecamatan di Brebes. Sahabat-sahabat perubahan, pejuang perubahan, dan rakyat Indonesia dimanapun berada, baik di dalam maupun di luar negeri. Hari ini juga kita akan mengenang, memperingati pahlawan yang masih hidup, pahlawan yang masih memastikan bahwa kenapa kita hadir pada hari ini. Dia adalah ibu kita yang telah mengandung, membesarkan kita. Dia adalah bapak kita yang telah mengeluarkan keringatnya untuk memastikan kita bisa berdiri, bisa hidup sampai sekarang. Dia adalah guru-guru kita, ulama-ulama kita, birokrat-birokrat yang bersih, prajurit-prajurit TNI dan Polri yang punya integritas, orang-orang yang mungkin ada di pinggiran, tukang beca, tukang ojek, emak-emak, petani, nelayan, buruh, dan lain sebagainya, yang dengan kejujurannya mereka membersamai Indonesia untuk tetap tegak seperti sekarang. Di Brebes untuk Jawa Tengah, Surabaya, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dari Aceh, Sumatera Utara, Kepri, Sumsel, lalu di Sulawesi Selatan, di Sulawesi Tenggara, di Sulawesi Tengah, di Papua dan di Papua Pegunungan, di Maluku Utara, di Nusa Tenggara Barat, dan di kota-kota. Hari ini kita memperingati lahirnya para pahlawan yang akan datang. Tepuk tangan untuk kita semua. Para pejuang perubahan dan rakyat Indonesia dimanapun berada, ini bukan klaim, tapi ini adalah satu kebenaran yang ingin kita ungkapkan. Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita bisa melihat ketulusan para pejuang perubahan kecuali kita mengenalnya? Bagaimana mereka lahir? Siapa mereka? Dan kapan mereka melakukan itu? Bapak Ibu sekalian, saya adalah orang yang sama dengan Bapak Ibu sekalian, yang pada 5 tahun terakhir merasakan bagaimana negeri yang milik kita bersama ini itu terasa asing, seakan-akan kita ngontrak di negeri ini. Kita harus miris. Negeri yang begitu kaya ini itu masih harus memperlihatkan orang-orang yang miskin, yang kemudian mereka seakan-akan dilarang sakit karena kesehatan itu terlihat mahal. Saudara-saudara kita yang juga ingin memastikan bahwa pendidikan itu bisa terakses dan mereka bisa mengenyamnya dengan baik, dan mereka harus sebagian itu tumbang. Dan tentu kita menyaksikan bagaimana perusahaan-perusahaan mulai berguguran, lalu kemudian kita harus memperlihatkan bagaimana pengangguran kemudian bertambah. Bapak Ibu sekalian, kita menyaksikan ini karena kita bersama rakyat. Kita adalah rakyat yang bukan siapa-siapa. Kita bukan orang penting.
yang karena itu kita bisa merasa mendengar. Dan pada saat ada momen kita berharap bahwa perubahan itu akan ada melalui sebuah kontestasi pilpres, kita dihadirkan dengan harus zona yang biasa-biasa saja. Dan kehadiran Pak Anies, lalu momentum di mana kita bisa melakukan perubahan di pilpres itu, itulah yang membuat Bapak Ibu sekalian para pejuang perubahan lahir hari ini. COVID memberi berkah tersendiri. Kita bisa berkumpul dari mana saja di satu waktu tanpa harus kita berkumpul secara fisik. Maka pada tanggal 27 April kita berkumpul di mana WA Group itu adalah langkah ke depan Indonesia masa depan, langkah ke depan relawan masa depan Indonesia. Ada 1024 yang hadir di situ, lalu kemudian sebagian Zoom, sebagian dan lain sebagainya. Maka Bapak Ibu sekalian, yang kami lakukan adalah bukan kami menggiring teman-teman relawan, bukan juga meminta relawan harus mendirikan partai, tidak. Kami mendengar semua pejuang mau apa. Ada yang ingin kembali untuk kemudian memperbaiki ekonomi, maka muncullah opsi koperasi. Ada yang ingin meneruskan agenda bagus dari Pak Anies seperti Indonesia Mengajar, maka muncullah yayasan. Lalu kita ingin setiap kali proses di mana kedaulatan rakyat ditransaksikan pada pilkada, pada pemilu, maka kita ingin ada pasukan saksi yang menjaga, mengawal kedaulatan rakyat melalui suaranya yang penting itu. Maka kita menyediakan opsi ormas untuk kita membangun pasukan saksi itu. Lalu kita juga ingin memperhatikan daerah, ingin memastikan bahwa perubahan, pembangunan, kemajuan itu harus jalan bersama-sama. Maka daerah harus diperhatikan. Maka muncullah Cakada atau Pusat Kepemimpinan Perubahan Daerah. Dan tentu saja juga ada opsi partai politik. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini adalah kehendak rakyat, bukan kehendak saya. Lantas kemudian, Partai Perubahan dan Ormas Perubahan ini adalah yang paling banyak diikuti. Lalu muncullah WhatsApp Group ya, 2, kurang lebih hampir 2000 orang. Yang saking antusiasnya, mereka segera ingin memberi nama partainya. Mereka segera ingin punya logonya. Sehingga muncullah kemudian logo burung hantu itu. Bapak Ibu sekalian, saya ingin sampaikan bahwa itu adalah kreativitas. Itu bagian dari kemerdekaan. Beraspirasi, berkreasi. Yang kami menghormatinya. Maka begitu cepatnya proses ini, karena begitu antusiasnya para pejuang perubahan, ini kemudian sampai kepada para pihak. Maka Bapak Ibu sekalian, dengan segera supaya tidak terjadi penafsiran logo ya, yang berkaitan dengan Partai Perubahan waktu itu, maka disepakatilah tanggal 3 November itu dirilis simbol perubahan yang kemudian sekarang jadi logo Partai Perubahan. Bapak Ibu sekalian, kenapa simbol perubahan, logo perubahan ini menyerupai huruf X?
Jawabannya satu, kita terinspirasi oleh sikap tangan Pak Anies saat menutup Pilpres, debat Pilpres. Betul? Pak Anies dengan tangan seperti ini, beliau mengatakan apa? Wakanda no more, Indonesia forever. Betul apa tidak? Maka kalau kita semua tangannya di depan seperti ini, sesungguhnya kita sedang meneruskan cita-cita Pak Anies. Bapak Ibu sekalian, sebaik-baik perjuangan adalah yang ikhlas dan bukan dikomandoi. Lahir dari hati, dari apa yang bisa kita kontribusikan. Itu namanya keikhlasan. Partisipasi. Jadi kalau Partai Perubahan ini hadir, Partai Perubahan ini adalah partisipasi dari anak-anak Abah untuk rakyat Indonesia dengan di bawah pimpinan Anies Baswedan. Bapak Ibu sekalian, supaya mengenal maka kita ikuti proses bagaimana partai ini berdiri. Tanggal 6 Mei, itu para koordinator WhatsApp group yang ingin mendirikan partai, itu mengadakan pertemuan tanggal 6 Mei. Pertanyaannya sederhana saja. Apakah niat partai ini akan diteruskan atau tidak? Lalu siapa yang akan jadi ketua umumnya? Dan bagaimana partai ini, atau partai ini untuk siapa? Maka pada tanggal 6 Mei 2024, seluruh koordinator yang menghendaki lahirnya Partai Perubahan ini menyepakati 3 hal. 1. Lanjutkan proses pendirian Partai Perubahan. 2. Mengharap Bapak Anies Rashid Baswedan menjadi ketua umumnya, menjadi presiden partainya. Ini adalah harapan yang muncul pada tanggal 6 Mei. Dan yang ketiga, partai ini adalah partai terbuka milik rakyat yang tanpa membedakan latar belakang, suku, agama, ras, dan antar golongan. Dan ini tanggal 6 Mei. Berarti kurang lebih 6 bulan yang lalu. Bapak Ibu sekalian, lihatlah bagaimana semangat rakyat, semangat para pejuang perubahan yang menghendaki adanya Partai Perubahan, atau adanya partai yang akan menjadi wadah perjuangan kita untuk memastikan bahwa ke depan orang-orang baik yang mungkin dia tidak punya uang, dia bisa tetap menjadi calon pemimpin dan bisa jadi pemimpin. Orang-orang baik seperti Pak Anies jangan sampai kembali dijegal pada pilgub-pilgub yang akan datang. Orang yang seperti Pak Anies, mungkin Bapak Ibu sekalian. Dan tentu kita berharap bahwa orang-orang baik itu bisa kita usung melalui Partai Perubahan ini. Partai ini milik rakyat, bukan milik elit, bukan milik dinasti, juga bukan milik oligarki. Oleh karena itu kepada semua rakyat kami mengundangnya. Sekali ini kita punya partai, partai milik rakyat, bukan milik yang lain. Ikuti terus berita menarik dan terupdate lainnya dengan cara like dan share di seluruh akun BTV. Saya Putri Purwitasari pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.